Sejarah bahasa Melayu. Kita akan membahas asal-usul bahasa Melayu, yaitu yang pertama, rumpun Austronesia. Bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang menyebar dari kawasan Taiwan dan menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, Pasifik, hingga Madagaskar. Yang kedua, perkembangan awal. Bahasa Melayu awal berkembang di kawasan semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, dan sekitarnya, khususnya di sekitar aliran sungai-sungai besar. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa perdagangan karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang kedua, penyebaran bahasa Melayu di Nusantara. Penyebaran melalui agama Islam. Islamisasi, penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-13 hingga ke-17 membawa pengaruh besar pada perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa dakwah dan terjemah teks agama. Al-Quran, kitab-kitab fikih, dan syair keagamaan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Yang kedua, ada aksara Jawi, bahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Jawi. Berkembang pesat di daerah yang menerima Islam seperti Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Melayu. Ada juga penyebaran melalui kolonialisme. Penyebaran kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu itu digunakan sebagai alat komunikasi antar pemerintah kolonial dan masyarakat lokal. Lembaga seperti Balai Pustaka memproduksi buku-buku dalam bahasa Melayu untuk pendidikan masyarakat pribumi. Ada juga pengaruh dari bangsa Inggris. Di Malaysia dan Singapura, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa resmi meskipun berada di bawah kolonial Inggris. Peran perdagangan dalam perkembangan bahasa Melayu. Yang pertama, penyebaran melalui perdagangan asing. Kita memiliki 3 poin di sini, yaitu pertama, pedagang Arab dan Persia membawa kosakata terkait agama dan perdagangan, seperti contoh masjid, zakat, atau safar dalam tanda kurung perjalanan. Poin 2, pedagang India memperkenalkan istilah-istilah dari bahasa Sanskerta yang terkait agama Hindu-Buddha dan sistem pemerintahan, contohnya raja, agama, dan bahasa. Poin ketiga, pedagang Tionghoa memberi pengaruh kosakata perdagangan dan makanan, contoh teko, mie, tauke. Yang kedua, penyebaran melalui komoditas perdagangan. Kita memiliki 2 poin, yaitu poin pertama, perdagangan rempah-rempah. Bahasa Melayu digunakan di Maluku, pusat perdagangan pala dan cengkeh. Poin kedua, perdagangan sutra dan kain. Pedagang dari Gujarat, India, dan Tiongkok memperluas penyebaran bahasa Melayu di pesisir Jawa dan Sumatera. Pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di pusat pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa buku pembelajaran agama Buddha. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pemerintahan, dan perdagangan. Bahasa Melayu yang digunakan pada masa ini dipengaruhi oleh bahasa Arab dan Persia. Yang ketiga, Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga membuat kamus bahasa Melayu dan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mereka. Proses transformasi pada penjajahan dan pengaruhnya. Yang pertama, percampuran dan perluasan kosakata
Dia menyerap banyak kosakata dari bahasa penjajah seperti Belanda, Portugis, dan Inggris. Kata-kata serapan ini digunakan dalam bidang pemerintahan, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua ada perubahan dan perkembangan tata bahasa. Struktur bahasa-bahasa Melayu ini mengalami perubahan, terutama dalam penggunaan kata kerja, kata sifat, dan partikel. Ketiga, dialek dan ragam bahasa. Muncul berbagai dialek dalam ragam bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa penjajah dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yang kedua ada transformasi pada Kongres Indonesia. Yang pertama standarisasi. Salah satu tujuan utama Kongres Bahasa Indonesia adalah untuk menstandarisasi bahasa Melayu. Hari ini mencakup penentuan ejaan tata bahasa dan kosakata yang baku. Dengan adanya standar yang jelas, bahasa Melayu menjadi lebih seragam dan mudah dipahami oleh seluruh pentutur di Nusantara. Dua, ada pemurnian. Proses pemurnian bahasa Melayu dilakukan dengan mengurangi penggunaan kata-kata serapan dari bahasa asing. Yang ketiga, ada pengembangan kosakata. Kongres Bahasa Indonesia juga mendorong pengembangan kosakata bahasa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial. Yang keempat, ada penempatan sebagai bahasa persatuan. Salah satu keputusan saling penting dalam Kongres Bahasa Indonesia adalah penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Proses transformasi Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda 1928 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan bahasa Indonesia. Salah satunya keputusan penting yang diambil dalam kongres ini adalah penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan ini menandai sebuah babak baru dalam sejarah bahasa Melayu, yaitu transformasinya menjadi bahasa Indonesia. Lalu ada proses transformasi pada peran tokoh bahasa. Pada tokoh Raja Ali Haji, beliau ini dianggap sebagai bapak bahasa Melayu modern karena telah menyusun tata bahasa Melayu yang sistematis dalam kitabnya berjudul Bustanul Khatib. Lalu ada Bapak Muhammad Yamin, salah satu tokoh pergerakan nasional yang juga sangat peduli dengan perkembangan bahasa Melayu. Ada Bapak Sultan Takir Alis Syahjabana, tokoh sastrawan yang sangat berkontribusi dalam pengembangan sastra Indonesia. Beliau juga memiliki pandangan yang luas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Yang terakhir ada Pak Harimun Kridalaksana, seorang ahli bahasa Indonesia yang banyak melakukan penelitian dan menulis buku tentang bahasa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan Van Ophuijsen dirangkai oleh Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa dari Belanda, bersama dengan dua pakar bahasa dari Melayu, yaitu Nawawi Soetan Makmur dan Moh Taib Sultan Ibrahim. Ejaan Van Ophuijsen sendiri merupakan hasil dari penggabungan ejaan Latin dan ejaan Belanda. Setelah rancangan ejaan selesai dibuat, ejaan Van Ophuijsen diresmikan oleh pemerintah Belanda pada 1901 dan digunakan selama 46 tahun. Contoh ejaan Ophuijsen adalah jang atau yang, saja atau saya, pacar atau pacar, dan cara atau cara. Lalu yang kedua, ejaan Soewandi atau ejaan Republik pada masa awal kemerdekaan. Ejaan ini disebut ejaan Republik karena terbentuk berdekatan dengan Hari Proklamasi. Sementara itu, ejaan ini disebut juga sebagai ejaan Soewandi karena Soewandi pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan Soewandi diresmikan pada 19 Maret 1947. Adapun ciri-ciri ejaan Soewandi atau ejaan Republik adalah huruf O menjadi U seperti goeroe menjadi guru, bunyi yang dinyatakan dengan tanda petik ditulis dengan K, seperti ta menjadi tak, pa menjadi pak, dan malu menjadi maklum. Kata ulang boleh ditulis dengan angka seperti ubur-ubur menjadi ubur-ubur, bermain-main menjadi bermain. Awal di dan kata depan di, keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti di rumah dan di sawah. Lalu yang ketiga ada PUEBI, adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI adalah pedoman terbaru ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak 2015 dan menggantikan ejaan disempurnakan atau EYD edisi ketiga. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini mengacu melalui PUEBI, bagaimana tertera dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Dalam bahasa Indonesia terdapat pedoman tentang ejaan bahasa Indonesia. Panduan tersebut telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Hal ini sendiri dipengaruhi oleh pergantian rezim. Lalu yang terakhir pada perkembangan bahasa Indonesia yaitu yang keempat, ejaan yang disempurnakan pada 16 Agustus 1972. Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Disebut ejaan yang disempurnakan karena ejaan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan sebelumnya. Contoh ejaan yang disempurnakan dalam jarum menjadi jarum, cut menjadi cut, jata menjadi nyata, dan syarat menjadi syarat. Selain itu, kata ulang juga ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Seperti anak-anak menjadi anak-anak dan bermain menjadi bermain-main. Perbandingan bahasa. Contoh kata-kata Melayu versus Indonesia. Kata dalam bahasa Melayu kereta, kata dalam bahasa Indonesia mobil, artinya kendaraan roda 4. Bahasa Melayunya rumah sakit, bahasa Indonesianya hospital, artinya tempat pengobatan. Bahasa Melayunya pejabat, bahasa Indonesianya kantor, artinya tempat bekerja. Bahasa Melayunya sekolah, bahasa Indonesianya sekolah, artinya tempat belajar. Bahasa Melayunya buku, bahasa Indonesianya buku, artinya media cetak berisi tulisan. Bahasa Melayunya makan, bahasa Indonesianya makan, artinya mengonsumsi makanan. Bahasa Melayu minuman, bahasa Indonesianya minum, artinya mengonsumsi minuman. Pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing terhadap suatu bahasa adalah fenomena yang sangat umum terjadi. Hal ini terjadi karena adanya kontak antar penutur bahasa yang berbeda, baik melalui perdagangan, penjajahan, atau migrasi. Berikut adalah aspek bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Perbedaan dengan bahasa Melayu Malaysia. Meskipun kedua bahasa ini memiliki akar yang sama, yaitu bahasa Melayu klasik, namun seiring berjalannya waktu, keduanya mengalami perkembangan yang berbeda sehingga muncul beberapa perbedaan. Seperti contoh, mobil, bahasa Melayu Malaysianya kereta, artinya kendaraan roda 4. Bahasa Indonesianya sekolah, bahasa Melayu Malaysianya sekolah, artinya sekolah. Bahasa Indonesianya kantor, bahasa Melayu Malaysianya pejabat, artinya tempat bekerja. Bahasa Indonesianya rumah sakit, bahasa Melayu Malaysianya hospital, artinya rumah sakit. Perkembangan modern. Aspeknya status, penjelasan bahasa klasiknya seringkali bahasa baku dalam bidang tertentu misalnya agama, hukum, atau bahasa mati. Penjelasan bahasa modernnya, bahasa yang hidup dan terus berkembang digunakan dalam berbagai konteks. Lalu aspeknya ada perubahan, penjelasan bahasa klasiknya perubahan bahasa sangat lambat dan tercatat secara formal. Penjelasan bahasa modernnya, perubahan bahasa cepat dan seringkali tidak tercatat secara formal. Lalu aspeknya ada pengaruh, penjelasan bahasa klasiknya lebih dipengaruhi oleh faktor internal atau perkembangan budaya, pemikiran, daripada faktor eksternal, kontak dengan bahasa lain. Penjelasan bahasa modernnya lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal atau globalisasi, teknologi, dan migrasi. Lalu terakhir aspek fungsi. Penjelasan bahasa klasiknya sering digunakan dalam konteks formal, keagamaan, atau sastra. Penjelasan bahasa modernnya digunakan dalam berbagai konteks mulai dari informal hingga formal. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Proses transformasi. Yang pertama, peran generasi muda. Pengembangan kosakatanya, Kongres Bahasa Indonesia juga mendorong pengembangan kosakata bahasa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial. Yang kedua adalah tantangan di era digital. Perkembangan teknologi digital membawa angin segar bagi penyebaran informasi dan komunikasi, termasuk bahasa Melayu. Namun di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan yang cukup signifikan bagi keberlangsungan dan perkembangan bahasa Melayu. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain, yang pertama,
munculnya bahasa gaul dan singkatan. Perkembangan bahasa gaul dan penggunaan singkatan yang marak di media sosial dapat mengaburkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan benar. Yang kedua adalah informasi hoax dan misinformasi. Penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax melalui media sosial dapat merusak kredibilitas bahasa Melayu dan menyebabkan kesalahpahaman.